halaman 167. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Bab keutamaan membaca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, semoga kita termasuk di dalamnya. Bersalawatlah kamu untuk Nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Imam Al-Bukhari meriwayatkan, Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abul Aliyah rahimahullah. Abul Aliyah berkata, salawat Allah adalah pujiannya. Jadi kalau Allah berselawat kepada Nabi, Allah memuji-muji Nabi di hadapan para malaikat. Adapun salawat para malaikat adalah doa baik untuk beliau. Jadi kalau Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad, artinya Allah memuji-muji Nabi di hadapan para malaikat. Malaikat bersalawat kepada Nabi, maksudnya malaikat mendoakan Nabi. Kalau salawat kita itu mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, bersalawat artinya mendoakan supaya diberkati. Allahumma salli ala Muhammad artinya ya Allah berkahilah Nabi Muhammad. Maksud dari ayat di atas sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yaitu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada segenap hambanya, maksudnya mengabarkan atau menggambarkan tentang kedudukan hambanya, itu Nabi Muhammad, Nabi dan kekasihnya di sisinya di alam arwah, bahwa sesungguhnya dia memujinya di hadapan para malaikat. Dan sesungguhnya para malaikat bersolawat untuknya. Kemudian Allah memerintahkan kepada penghuni alam dunia agar bersolawat untuknya, sehingga berkumpullah pujian baginya dari segenap penghuni alam semesta. Penghuni langit, Allah bersolawat kepada Nabi. Malaikat bersolawat kepada Nabi. Orang-orang mukmin di dunia disuruh bersolawat juga kepada Nabi. Betapa hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
didoakan kebaikan oleh seluruh penghuni alam semesta. Sampai penciptanya juga Allah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adzan. Di dalam ayat di atas Allah memerintahkan kita agar mendoakan dan bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebaliknya memohon kepada beliau. Jadi enggak boleh kita mohon sama Nabi. Nabi sudah wafat. Sebagai sesembahan selain Allah atau membacakan Al-Fatihah untuk beliau, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian manusia. Ada orang datang umroh, mampir ke Madinah, ya doa minta ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Itu syirik. Minta itu harus hanya kepada Allah saja. Yang kedua, bacaan salawat untuk Rasulullah SAW yang paling utama adalah yang beliau ajarkan kepada para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal dengan salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini salawat yang paling utama yang Nabi ajarkan, bukan yang dibuat-buat oleh manusia. Salawat Badar, salawat Fatih, salawat Nariyah, dan salawat-salawat bid'ah yang lain. Yang ketiga, salawat di atas juga salawat-salawat lain yang ada di dalam kitab-kitab hadis dan fikih yang terpercaya. Tidak ada yang menyebutkan kata Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Enggak ada kalimat Sayyidina dalam kitab-kitab yang terpercaya. Yang hal itu ditambahkan oleh kebanyakan orang. Memang benar bahwa Rasulullah SAW adalah Sayyid kita, Sayyiduna. Tetapi berpegang teguh dengan sabda dan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wajib. Dan ibadah itu dilakukan berdasarkan keterangan nas syar'i atau syara', tidak berdasarkan akal. Kalau secara logika, masa kita panggil Muhammad? Itu misalnya orang dipanggil namanya aja itu enggak sopan, apalagi Nabi Muhammad kita harus tambahin Sayyid. Itu logikanya seperti itu. Karena ad-dinu naqlun wa laysa bil aqli. Agama itu dalil, naql bukan akal. Wadifatul aqli fahmud din wa laysa tasri'u fid din. Tugasnya akal itu memahami agama, bukan membuat syariat dalam agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzdzina faqulu mithla ma yaqul." Apabila kalian mendengar muadzin, ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Jadi kalau muadzin mengucapkan Allahu Akbar, kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai kalau muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, kita juga ucapkan seperti yang diucapkan muadzin. As-salatu khairum minan naum. Bukan sadaqta wa bararta. Kecuali hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Kita ucapkan apa? La haula wa la quwata illa billah. Summa sallu alayya. Selesai mendengar azan, kita baca salawat. Kemudian bacalah salawat atasku. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Sesungguhnya barang siapa yang bersalawat kepada aku sekali,
Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Padahal selawat Allah apa? Selawat Allah apa? Pujian Allah. Selawat Allah pujian Allah. Jadi kalau kita baca selawat sekali dipuji-puji oleh Allah berapa kali? 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tsumma sallallahu liyal wasilah. Kemudian mintalah kepadaku. Kemudian mintalah kepada Allah untuk wasilah. Kemudian mintalah kepada Allah untukku wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah. Wasilah itu adalah suatu kedudukan di surga. La tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah. Yang tidak pantas kecuali untuk salah seorang dari hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna anahu. Dan aku berharap akulah hamba Allah itu yang mendapat wasilah. Faman sa'ala liyal wasilah. Barang siapa yang meminta untuk wasilah, halat lahu syafa'ah. Maka halal baginya syafaatku. Bagaimana cara meminta wasilah untuk Nabi Muhammad SAW? Yaitu membaca doa, Allahumma rabba hadhihi da'watil tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Itu dia. Jadi kita sangat dianjurkan membaca doa setelah adzan. Tapi sebelum membaca doa itu kita membaca apa? Salawat untuk Nabi. Jadi selesai mendengar adzan la ilaha illallah, kita baca la ilaha illallah, lalu kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baru Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Halal lahu syafaati, kata Nabi, halal baginya syafaat. Wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Tanpa ditambahin apa? Innaka la tukhliful. Enggak ada tambahan itu. Yang kelima, membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa sangatlah dianjurkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu du'ain mahjubun hatta yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Setiap doa akan terhalang sehingga disertai bacaan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya orang baca doa kunut, selesai doa kunut, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu membaca salawat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan sayyahin." Sesungguhnya Allah punya malaikat yang berkelana. Fil ardi, di muka bumi, yuballighuni an ummatis salam. Akan menyampaikan kepadaku salam dari umatku. Hadis sahih riwayat Ahmad, hadis ini sahih. Jadi ada malaikat yang berkelana di muka bumi. Kalau kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, maka disampaikan kepada Nabi Muhammad. Banyak kisah yang menakjubkan. Syekh Albani mau ke Madinah, mungkin umrah atau haji. Di bandara ketemu tukang periksa paspor. Ada yang kenal sama Syekh Albani. Lalu ditanya, "Mau kemana Syekh?" "Ke Madinah. Titip salam buat Nabi Muhammad." Kata Syekh Albani, "Kalau kamu titip salam sama saya, mungkin saya lupa. Atau mungkin saya sibuk.
Kenapa kau tidak sampaikan saja salam kepada yang enggak lupa, yang enggak sibuk? Siapa katanya? Malaikat. Gitu. Apa maksudnya? Ini kalau kamu mengucapkan salam kepada Nabi, malaikat yang akan menyampaikan. Jadi enggak usah titip salam orang mau umroh, orang mau haji. Salam ya buat Rasulullah. Kalau orang dititipin salam bisa lupa, bisa sibuk. Tetapi kalau kita bersolawat dan salam sama Nabi, ada malaikat yang menyampaikannya. Bersolawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat dianjurkan, terutama pada hari Jumat. Dan ia termasuk amalan yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bertawasul dengan solawat ketika berdoa dianjurkan, sebab ia termasuk amal saleh. Karena itu sebaiknya kita mengucapkan. Jadi kalau kita mau doa, Allahumma bissalati ala nabiyyika farij anni kurbati. Kemudian doa yang lain. Terakhir, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ini dia caranya berdoa dengan baca sholawat. Jadi kita doa. Setelah doa terakhir kita baca wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Sampai di sini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.